semuanya. Satu di Bogor, satu lagi ditipu lagi. Aku jadi stand up comedy nih. Ya, katanya disuruh ngisi waktu sih. Ya. Ya Sayyidi Rasulullah. Wah, ini coba ibu-ibu jangan heboh dulu ya. Ibu-ibu udah ya, ibu-ibu udah. Oke. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, welcome, Sugeng Rawo dan Wilujeng Sumping. Beliau orang Bogor. Ya, biasa sebagainya. Ya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Fatihiyah beserta Bismillah, kedengaran jelas suaranya? Jelas. Orangnya kelihatan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, tempat kita akan berpulang, sumber segala nikmat dan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan apapun yang bisa kita terima melainkan pasti dari dirinya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah datang rahmatnya. Salah satu nikmat hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Orang baik bukan ya? Ya. Semana senyumnya orang baik. Bu, jadi ngaji kan? Berasa dari cumi-cumi kan? Bercandaannya begitu ya. Dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir kita insyaallah. Ya, tak kenal maka tak aruf. Ya. Sebelum itu saya ucapkan salam ta'zim dulu kepada seluruh guru, asatidz, alim ulama, kiai, ustaz, ustazah, ya bunda semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini ya. Nah aslinya mah si Kodenis ini mah cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, Allahnya aja yang terlalu baik ya. Jadi ngaji kan?
Ya perkenalkan, dipanggilnya Ko Denis. Kenapa dipanggil Koko? Cina, gitu ya. Terus karena laki-laki sih, karena kalau perempuan Cici Lalang seseorang. Alhamdulillah. Terus nggak bisa pilih, tahu-tahu takdirnya jadi orang Tionghoa, mereka lahir gitu ya. Udah gitu, insya Allah tapi kita bisa milih ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan bisa bagaimana. Amin. Terus nama Tionghoanya Lin Chin Fu, ulangi. Lin Chin Fu. Silakan di murojaah nanti. Ya, nanti terjemahannya ada di sini ya. Lin itu marganya, Cinnya dari kata Cinfu. Beda makrosnya bukan begitu. Dia lebih hamas lagi. Ya. Cinfu artinya emas, punya dari kata Shingfu artinya blessing. Amalnya kalau orang Chinese Hokkien. Nah beliau kan udah jadi ya di rumahnya ada meja abu, dikasih makannya sering makan babi, karena ada doyan dulu ya. Udah gitu sekolahnya sekolah Katolik, nyari duitnya jadi bandar judi, jadi karena Islamnya pelan banget ya. Jadi justru pengen minta doa dan ilmunya dari bunda sekalian ya gitu. Ya, dari bandar judinya itu Ko Denis atau orang tua itu di bandar judi? Orang tua pernah, saya juga pernah. Oh gitu, di Bogor? Kalau papi di Bogor dan Jakarta, kalau saya di Thailand. Ada yang pengen tahu ceritanya? Atau kita biar cerita sendiri aja ya. Ya udah, bismillah. Silakan dilanjut. Itu sebetulnya paling banyak diceritain di misi bosan. Saya kalau ketemunya sama Pak Ibu tuh karena melihat pergaulan zaman sekarang, anak-anak kita dan pergaulan di masa kini kira-kira baik-baik saja. Pas sudah menenangkan hati untuk jadi penerus bangsa, belum ya. Maka sebelum masuk ke sana saya pikir berarti sebetulnya Allah tuh menginginkan tanggung jawab pendidikan itu adanya di mana sih, ya kan? Ternyata apakah harus dimasukin ke sekolah atau pesantren terus minta ke pak kiainya, Pak, tolong pulang-pulang langsung jadi soleh ya? Enak sekali kalau bisa kayak gitu. Tapi ternyata justru jawabannya ada di Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu kan ayat tentang keluarga, biar punya pasangan dan anak-anak yang jadi penyejuk hati, ya, penyejuk mata. Maka tapi di ayat tentang keluarga itu ditutup oleh Allah agar dari keluarga tersebut menghasilkan lil muttaqina imama. Enggak cuma orang soleh, gak cuma orang bertakwa, gak cuma pemimpin, tapi bahkan pemimpinnya orang bertakwa. Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik, terserah Allah dikasihnya berapa. Kata Allah sanggupnya 2, pasti 2 anak. Kok anak saya 8, berarti kata Allah sanggupnya mendidik 8. Karena lebih masuk akal daripada satu kiai mendidik 1000 anak, ya kumaha ceritanya. Ya. Maka tentu harus ada ilmunya yang akhirnya selama ini lagi banyak mendalamin itu pada Ustaz Kuliah Hadi ya. Maka insya Allah pengen ada nanti yang sok nyerempet-nyerempet ke situ, nanti kalau pengen ngobrolin yang di Thailand. Tapi di Thailand cuma cerita lah akhirnya. Mendingan kalau pengen belajar sekalian bagi kartu main sekarang kan. Ya. Judi. Jadi ya, main judi. Jadi di Thailand jadi bandar. Bandar. Dari bandar. Oh, itu kalau main judi itu bisa menang apa nggak sih Tan? Kalau main judi sebagai pemain bisa kalau dikasih. Bisa kalau dikasih. Berarti benar-benar menang itu nggak ada. Misalnya kayak kita main bola, udah menang gitu kan? Nggak lagi dikasih. Oh, oke, dikasih. Berarti biarin menang. Semuanya itu diatur oleh bandar. Semua. Kan yang bikin kasino online kan nggak manusia juga. Manusianya bisa lapar, pengen makan. Ya. Apakah kita serius benar-benar berpikir mereka bikin judi online itu dengan sengaja untuk bagi-bagi uang kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih makan? Mustahil. Karena kalau memang dari awal mereka pengen bagi-bagi duit, yang dibangun ya lembaga zakat infak sodako ya, bukan tempat perjudian.
Jadi ya itu mah alat untuk ngerjain orang aja seperti itu. Orangnya aja senang dikerjain. Dan yakin bahwa oh dengan judi saya menang gitu ya. Dari 10 yang main, 8 kalah, 2 menang. Nah, makanya kalau ada yang menang pun karena pasti ada player lain yang kalah, badannya mah nggak pernah rugi. Ya. Tapi manusia itu punya salah satu sifat, yaitu mereka biasanya ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Kepedeannya. Nabi Adam dia diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita tetap pede pengen ke surga padahal dosanya apa cuma 1. Nah, ya, Masya Allah. Maka akhirnya mereka tetap main dan ya udahlah, itu yang di kalah udah kalah dari awal secara psikologis juga, karena ngerasa pasti akan runtuh. Di bahasa kami para bandar ya, orang yang main judi itu kami nyebutnya mereka itu pecundang yang harap rezekinya dikasih sama bandar. Jelas-jelas rezeki dari Allah kok. Ya, beberapa bandar di sana juga ada yang religius, tapi di agama mereka masing-masing ya, masih suka ke wihara, masih suka ke apa. Karena tahu dan rezeki karena bagi mereka udah ada yang ngatur. Terus kalau ada orang dengan naifnya, saya main masukin duit di situ, ntar jadi tambah gede, itu diatur. Kita di situ lagi bermain menjadi Tuhan, nentuin siapa yang dapat duit, siapa yang kalah, siapa yang menang. Terus kita menyerahkan pengaturan rezeki tersebut kepada manusia yang punya sifat serakah, ya atur hancur secara agama seperti itu ya. Nah, sebelum ke Kondinis kok bisa dapat hidayah dari yang tadinya bandar dan sampai ke Thailand. Ceritanya kok bisa sampai ke Thailand itu seperti apa tuh? Waktu itu ya diajakin awalnya, walaupun alasan paling kuat mas satu lah, saya lemah imannya udah gitu aja. Lalu memang ada kondisi di mana memang waktu itu dia papi sempat sakit, udah gitu yang harus dioperasi juga, ada memerlukan biaya tentunya. Udah gitu anak paling besar dari 4 bersaudara, beliau juga waktu itu kondisi sulit ekonominya sehingga ada nominal yang harus dibayarkan ke banyak pihak dan ke banyak orang dengan nominal yang tidak sedikit. Jadi ya udah dengan lemahnya iman berangkat. Tapi yang paling berat itu sebetulnya bukan masalah keuangannya, tapi ketika melihat orang-orang yang disayang itu bersedih, teteskan air mata, jadi pengen ngebantu tiada daya, sehingga pikir kayaknya kalau saya kaya bisa lah, kayaknya mudah-mudahan bisa membantu mereka. Ya udah coba berangkat ke sana. Ya benar sih dapat duitnya makanya, tapi ya berakhirnya di sini juga bertemu dengan budak-budak semua. Dan dapat duit banyak itu apa? Tidak ada kenikmatan atau seperti apa? Awalnya nikmat, dunia teh gitu, soalnya nikmatnya teh garing bisa bosan. Sama kayak ibu makan buka puasa ya, 5 menit pertama begitu menggoda, tapi kalau udah 1 jam 2 jam kemudian udah makan all you can eat, dagingnya begitu menggoda di 5 menit pertama. Sama setelah nanti udah ibu doyan-doyan sedoyan-doyannya makan pizza misalkan, tapi kalau dikasih pizza selama 365 hari, sehari 3 kali ngajak berantem ya. Sampai ada survei kan waktu itu, ada orang kontestannya 2. Yang orang pertama dikasih tempe, orang kedua dikasih steak. Besoknya orang pertama dikasih tempe, orang kedua dikasih soto. Hari ketiga orang pertamanya dikasih tempe lagi, hari keempatnya dikasih pizza yang keduanya. Hari keempat yang pertama dikasih tempe lagi, yang orang kedua dikasih makanan enak lainnya. Maka di hari kelima yang dikasih tempe ngambek. Ternyata ada bukti bahwa tempe itu bisa ningkatin darah tinggi. Karena dia berkata, kenapa saya dikasih tempe lagi? Jadi itulah ya, bosan saatnya. Jadi berapa lama di sana? Tidak tahu, itu 1 bulan 10 hari. Oke. Sehingga menemukan hidayahnya. Satu pertama tadi sudah mulai bosan dulu ya. Awalnya senang, tapi lama-lama mati rasa. Ya. Jadi kan menerima duit itu nggak sesenang ketika di awal. Ya perasaannya sebetulnya kalian semua pernah merasakan sih. Mungkin waktu SD kalian terima uang 5.000 perak juga seneng ya. Apalagi waktu itu zamannya masih duit gopean ya, masih bensin juga masih murah. Tapi sekarang kayaknya dikasih duit 50.000 juga nggak senyum, biasa aja. Ya. Kecuali kalau nambah nolnya 2 atau 3, nah itu baru iya papa saya. Tapi kalau cuma dikasihnya uang recehan,
Padahal dulu kita senang banget nerimanya. Sama sih rasanya kayak gitu. Satu udah mulai bosan. Ketika sudah mulai bosan, orang mulai jenuh, akan timbul yang namanya gelisah. Ketika orang udah mulai gelisah, maka dari kegelisahan tersebut nanti terganggu, tidur gak lancar. Paling lama saya tidur 3-4 jam, terbangun gelisah. Kadang kalau kebangun karena mimpi buruk atau apapun, hal yang paling pertama saya lakuin ambil handphone, cek saldo. Iya, cek masih banyak di duit nih, tapi kok begini perasaannya gak enak. Akhirnya nyari hiburan, ajak kumpul teman-teman, pada judi yang lain, nggak pada bisa kadang. Ada yang janjian sama psikiater katanya. Kenapa? Udah berhari-hari nggak bisa tidur. Wah, lu lebih parah bro dari gua. Padahal uang lu lebih banyak. Ya, mereka kan udah nyampe di tingkatan ada yang 8 miliar per bulan bersih. Ya. Dan juga bersih ya, udah di luar biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Itu dugemnya itu orang bisa nyampe 1,2 miliar sebulan habis, karena kan gak mungkin juga bawa susu ultra ya. Jadi kan mahal minuman, ya itulah ya, udah minuman yang mahal, gak enak, pahit, bikin badan sakit, bikin bodoh, bikin lupa diri. Ada yang beli, bangga lagi orang itu. Setan kayaknya ngakak banget melihat manusia minum minuman keras itu ya. Obat-obatan dulu, ekstasi itu satu butirnya sekitar 800 ribuan paling murah. Kalau sabu-sabu 1,2 juta. Ibu nggak usah survei ya, ini mah cuma sekedar keluar dicari bener gak guys segitu ya. Dan selalu ngajak teman-temannya. Di tempat kayak gitu juga pasti ada mama perempuan yang tentu pakaiannya tidak syar'i, menutup kemuliaannya seperti bunda-bunda. Di sana mah ada kasnya, udah tempatnya pasti dingin, baju kurang bahan, jahitan belum beres, dan dipakai. Tapi mereka tuh pada kuat-kuat sama mungkin karena kalau kita mah mungkin udah dikerok, mereka kan kalau dikerok hilang wibawa. Karena kan pakaiannya terbuka. Jadi ngeliatnya tuh ya Allah asal pengen nafkahin, maksudnya nasi mukena. Ya udah selesai situ. Dan untuk nemenin perempuan itu Pak, nemenin duduk ngobrol-ngobrol, nemenin minum, itu ada tarif 2 juta satu perempuan. Karena kan import ya dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam, nggak ada dari Sukabumi, nggak ada. Saya bawa di Sukabumi, di Sukasari sudah kecapai. Kayak gitu. Dan dia terus menerus seperti itu. Jadi dugamnya tuh istiqomah, konsisten, dugem istiqomah. Dugem istiqomah ya. Maksud saya konsisten ya. Konsisten terus menerus seperti itu sampai di satu titik, tapi mereka nyadar gitu. Selagi sambil duduk dugem gitu di depannya meja minuman keras, wanita yang menari. Tapi kadang kalau udah mulai capek gitu, nyenggol. Sampai kapan ya bro hidup kayak gini? Kayaknya lebih tenang hidup di Indo, dikelilingi anak cucu di rumah yang hangat. Lah yang di desa juga udah kumpul gitu di rumah yang hangat. Tapi mereka kumpul di ruang tengah gara-gara gak punya kamar. Jadi kumpul semua kali di ruang tengah. Kenapa kamu malah pengen seperti itu? Mereka pengen seperti kamu. Ya. Cerita, aduh sekarang kalau pengen tidur gak bisa, harus pakai obat tidur. Ya. Jadi pas dia cerita gitu, ya Allah gitu ya, ternyata mudah tidur itu, bisa tidur itu sebuah nikmatnya. Kita mah di pengajian dia bisa tidur. Oh pada Wah, ini iya. Karena Ustaz di depan semuanya melek. Iya, dia cuma bisa tidur ketergantungan obat. Gelisah selalu dia. Kemana-mana kadang bawa pistol di pinggangnya, dikelilingi, dijaga bodyguard, Kopano begitu, mobil bagus, rumah gede, tinggi, ada penjaganya. Kalau orang pas satu satpam satu perumahan, dia pas satu satpam itu satu buat rumahnya sendiri. Gantinya ada CCTV, tapi gelisah, panik, ketakutan. Dan bilang berhenti pada cerita saya mau sampai kapan hidup ini. Ditambah satu episode pernah pulang lagi. Di sana ada jadwal pulang ke Indonesia, ada tetangga guru PAUD, gajinya itu sebulan cuma 250.000 perak sebulan, guru PAUD luar biasa ya. Gak punya ayah, adiknya ada 5. Hidup kan bu, matematikanya dari mana itu? Ya, hidup tambah lintuh mah. Ini gak masuk di akal dan tenang.
Kalau si bos tadi benar-benar dijaga rumah teh, tempat tamu mesti dicek KTP apa segala, dia mah tidur juga kadang pintu rumah kebuka, yang tetangga masuk, buang air di dalam juga, tenang aja. Jadi bedanya jauh. Salah satu kesimpulannya adalah nanti itu ternyata orang menjawabnya memang di Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, hafalnya ini maksudnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Ya si bos jelas gak ingat Allah dan baru mau tadi jadi ingat Allah. Tapi intinya ketika udah jalan di sana selalu menemukan, kan semua orang insya Allah pengen tenang, pengen bahagia. Ibu pengen tenang dan bahagia. Ada yang di sini saya mah lebih pengen menderita kok, ada ya. Nah masalahnya nyari tenang dan bahagia itu dari mana? Ya, ketika sudah dapat tenang dan bahagia, nyarinya itu dari mana? Nah macam-macam tuh. Kalau saya jatuhnya nyari duit di sana, karena dikira itu bisa memberikan tenang dan bahagia. Tapi selalu menemukan ada orang yang telah dapat itu semua, tapi sama ucapannya. Saya mau sampai kapan? Saya jenuh, gitu ya. Nah, saya mikir, loh, ini berarti siapa sih? Berarti orang-orang yang bisa bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Ya. Waktu itu kesimpulannya dua, satu bocah, anak kecil, dua orang yang sudah menemukan Allah dalam hatinya. Hanya seperti itu. Apalagi ditambah melihat sekeliling, nggak ada badan judi yang happy ending. Ada yang tetap kaya sampai meninggal tapi anaknya overdosis narkoba. Ada yang berhenti tapi gara-gara di penjara. Ada yang berhenti gara-gara dikhianatin anak tuanya. Ada yang udah ditinggal anak istrinya. Ada yang udah mati kena HIV/AIDS juga ada. Nggak ada yang happy ending pokoknya. Ya. Jadi sudah sampai di satu titik. Pokoknya yang lainnya emang kudu berhenti. Ya. Dan kebahagiaannya itu malah makin jauh. Makanya tadi kayaknya ada dua nih. Pertama anak kecil. Kita bayangin senyum-senyum anak-anak tuh ya. Senyumnya kan kalau ketawa lebih lepas daripada kita ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin tokat di rumah udah bunyi-bunyi dulu. Senyum yang gak pernah mikirin cicilan. Dan kalau dipikir coba Bu, uang kita sama uang anak kecil banyak kan coba. Lebih pintar kita atau lebih pintar anak-anak? Tapi kita lebih sulit bahagia daripada mereka. Ya. Anak kecil adalah bukti bahwa manusia itu memang secara aslinya lebih mudah berbuat baik. Anak kecil habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah mulai lagi. Yang berantem kan ibu biasanya. Nah, kamu benjol sama anak ini kenapa main lagi? Coba anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya. Yang saya pengen mainin, diizinkan main, ya udah selesai. Wah lo ini dia. Padahal udah mati. Lanjut lagi berarti ya. Maka waktu itu nyimpulin, kenapa anak kecil bisa sampai seperti itu? Kita kalah jauh. Apalagi kemarin kajian di SCBD itu kiri kanan gedung tinggi semua itu di Jakarta. Turun mobil ala halusnya pada mewah semuanya. Turun dengan setelan necis, ya, sepatunya seharga motor, jam tangannya bisa beli imah, saking mahalnya. Tapi senyum teh pahit, disapa orang cuma tersungging sedikit, kayak mikiran naon di jelma. Anak-anak kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya mereka belum punya pesaing Allah di hati mereka. Ya, kita makin gede, rasa tuh lagi dia rasanya punya duit enak, lagi dia rasanya punya jabatan enak, lagi dia rasanya punya popularitas enak. Dan itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Dan bahkan menentukan standar kebahagiaan kita. Percuma gaji sehari 20 juta. Saya mah yang penting pengen baru bisa bahagia nanti kalau rumahnya udah segede rumah si bapak itu. Percuma gaji segini saya mah bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebagus itu. Kenapa? Dulu bisa kita bahagia tanpa itu semua. Tapi karena kita tidak membiarkan ada pesaing Allah di hati kita, selamat menderita. Ya. Udah ada aslinya kalau misalkan punya beda dititipin doang. Ya. Maka kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, tapi juga melepaskan manusia dengan diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Dikurung, makin sulit bahagia.
Sehingga kalau misalkan udah datang Islamnya, aslama yuslimu, berserah, melepas, itu nggak ada, di hati itu udah nggak ada apa-apa di Allah. Itu enak, tenang ya, bahagia. Pantesan para nabi, dan balik lagi, ada yang selain anak-anak adalah orang-orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ya, kalau orang-orang yang tadi udah dapat kekayaan, dapat popularitas, mereka semua pernah ada episode berkata, saya mau sampai kapan begini? Saya jenuh, saya tetap stres. Jangankan yang haram, pernah ketemu pengusaha restoran punya 18 cabang, 17 cabang untung, 1 cabang rugi. Ya. Setiap kali ngobrol pasti membahas yang cabang yang rugi. Stres nih gue bukan, stres nih, gimana nih cabang gue yang ini rugi terus nih. Ya padahal 17 untung jauh melebihi kerugiannya. Tapi enak ya pikirannya. Karena tetap mau dari yang halal pun kalau itu menjadi pesaing Allah di hati kita, nggak bisa tenang. Sedangkan pengennya tenang, tapi nggak mau mengikuti cara sang pemberi ketenangan, ya itu rujit ya. Tahu rujit? Apa? Rusak melejit. Terserah saya lah itu. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Jadi gitu. Yang kedua, oke, orang yang katanya udah menemukan Allah dalam hatinya, udah melepaskan semuanya, tinggal Allah doang. Iya sama ya. Orang yang mendapat itu semua pada stres. Ada satu jenis orang yang nggak pernah berkata dia menyesal. Ya tadi, orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ada gitu orang soleh asli dan beneran soleh ya, soleh asli. Ya, terus dia berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang damai kayak gini jika yang akan diazab? Ada. Padahal kata orang dia tuh untuk mendapatkan posisi itu, ketenangan itu, dia hilang jabatannya, dia hilang uangnya. Enggak, itu enggak berat, tapi kata dia kalau udah misalkan udah Allah di hatinya. Jadi sehingga itu pun menjelaskan bahagia itu tidak sekaku itu. Tidak harus punya apa dulu dan yang lain-lain. Enggak, bahagia sesederhana nurut sama sang pemberi kebahagiaan dan kebahagiaan. Ya. Pantesan orang-orang soleh terdahulu kan pahala banyak, dosa sedikit, ada para nabi malah terampuni ya. Ujian lebih parah dari orang kebanyakan dan juga tapi tetap lebih baik daripada orang kebanyakan. Ada yang kundung? Enggak, lempeng boy. Kebayang kalau nabi kita kunduan? Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah di Aduh, kau balik-balik buatku dari hati. Gak ada di bawahnya, Bu. Terus mau pakai Sunda. Tapi ya, kalau Islamnya, kalau Nabi yang penuhan, Islam gak akan selesai. Dan jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia yang ingin mencelakai, Allah gak kasih izin, gak akan jatuh selai rambut. Enak amat hidup kayak gitu ya. Lempeng, enak ya. Berbuat baiknya udah baik Allah. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai orang lain. Ya. Kok kalau kita udah nolongin orang dia yang malah jahat gimana? Itu dia yang rugi. Makanya dia yang maksiat kita yang dihukum. Ya. Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim atau kasihan dia dosa. Jahatnya ke kita, berarti dia transfer pahala. Pahala dia habis, dosa kita diampuni. Belum mana ruginya? Yang rugi itu kalau kita yang zolim, udah gitu. Tapi kan kelakuannya nyebelin kok, udah ditolong malah ngelunjak. Dan meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Apa heboh? Kok apa hukumnya orang begini? Orang gak ada hukumannya di sisi Allah. Kita gak bakal dihukum kalau nggak tobat. Ya. Tapi kan kok udah dibantuin dia malah jahat ya. Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci. Apa artinya? Tetap silakan. Ya. Satu dunia sayang, satu dunia benci tapi Allah sayang, tetap selamat. Enak kan? Dan itu jadi skincare terbaik. Bukan. Misalkan ya, bandingin ya, ada orang tinggi, putih, langsing, kayak Bihun lah ya pokoknya. Iya kan, Bihun juga begitu. Gak cuman skincarean, tiap hari direndam pakai serum ya. Tapi di sana nyakitin mulu, selalu gibah, julid gitu ya. Wah, mendung nih ngaco nih Allah, pasti hujan macet nih, hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dicaci maki. Ya.
macet, parah nih macet nih. Di luar negeri mah nggak ada nih yang kayak gini, padahal luar negeri ini belum pernah. Bu, ada sarapan apa bu? Betul pak, ada nasi uduk. Nasi uduk yang di depan, nggak enak, tapi pelan-pelan habis. Ngomong teh hiperbola, kan? Ini ada. Yang jual nasi uduk. Ya ada. Bicara hiperbola, insya Allah. Bangun tidur, badan terpuk, bohong. Coba badan terpuk, bisa bangun. Oh ini. Lagi kerja, bisa ngerti nggak sih kepala saya itu pecah? Bohong. Coba pecah di kantor malah. Kudu dipel, datang ke mana-mana, ribut. Semua negatif, orang baru datang, apa yang minjem duit ya kamu? Pengen orang lagi milan, ya Allah, pengen bagi-bagi kue. Coba, meskipun bentuknya kayak bihun, tinggi, cantik, langsing, putih, gitu ya. Tapi ucapannya kayak gitu, pengen dekat-dekat atau jauh-jauh? Jauh-jauh. Dan mukanya nggak enak dilihat. Cemberut wae. Coba ibu ngeliatin orang ganteng tapi mukanya jiwai. Gak enak kan? Betul. Karena kalau kita tersenyum itu hanya menggunakan 6 otot wajah. Kalau cemberut menggunakan 13 otot wajah. Coba dong, pegel. Ketawa dulu aja pegel. Apalagi cemberut lain. Dan lama-lama mukanya kerut beneran. Karena kan gitu ya dari tadi. Aku tahu ya. Cuman syukuri enggak. Apa sih yang sia-sia? Enggak ada yang sia-sia, tenang aja. Berbuat baik dijatin orang, Allah gak sia-siain. Tiap tetes kering kita jadi amal soleh, sabarnya jadi penggugur dosa, kepahitan yang meninggikan derajat. Aduh mana ruginya. Kita masih akan selalu merasa rugi. Dunia masih akan selalu merasa berat kalau satu kita terlalu cinta sama dunianya. Dua, memang kita belum pengen surga mungkin. Padahal kan semua kepahitan yang kita alami jadi jalan kita tambah dekat ke surga. Udah, memang bagi kita gampang katanya, tinggal lihat aja ilahnya. Kalau misalkan dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, kehilangan duit dia nangis ngejerit-jerit, berarti ilahnya, iya, gampang. Kalau dia sholat tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran akhirnya jabatannya diturunin, nangis, berarti ilahnya jabatan. Tinggal kita mau naruh apa di hati kita. Ya. Padahal semuanya itu kalau udah punya juga bisa apa? Cuma dititipin. Dan yang satu tambah menderita juga kalau tidak menerima takdir dari Allah. Ibu gak pengen kelihatan kurus, gak pengen kelihatan langsing, gak pengen kelihatan gemuk, foto tahan napas. Serius itu mah. Atau gak iri. Manusia udah terlihat langsing menciptakan benda yang namanya korset. Ya, enggak melihatnya gitu. Bu, saya pengen survei dulu, tanya dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Apa sih kriteria foto bagus menurut ibu? Misal, kalau ternyata ada sefoto 10 orang, yang lain merem semua, ya. Terus yang ibu bagus sendiri. Cukup itu yang diambil. Dikrop aja. Nggak, terus kalau misalkan semuanya bagus senyumnya gini, tapi ibu merem di situ sendiri, minta diulang nggak? Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Ya kalau anak pas sudah dipoto dilihat gini, bu makeupnya aneh kok warna mukanya biru begini. Sama kok, sama napas ya, masya Allah. Udah ya, terima ya. Jangan ada yang berkata, ibu mah dulu itu lucu loh kok kalau pakai seragam SMA. Jangan terima kalau sudah jadi tua. Kenapa harus terima kalau jadi tua? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata kayak tadi, ih kok mah nggak tahu. Dulu ibu lucu banget kalau pakai seragam SMA. Ibu pengen lebih lucu nggak? Ibu pakai lagi seragamnya sekarang. Luar biasa. Gembar viral ya ini. Udah
Itu satu. Dan yang satu lagi yang juga bikin berat, udah mah di hatinya bukan Allah, terus yang diletakkan adalah kebutuhan manusia yang lain selain sandang pangan papan, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Makanya ada orang alas kakinya 2, berarti butuh alas kaki cuma 2, tapi ada yang punya 50 pasti ya ada, mungkin toko kali ya. Tapi ada yang nggak toko jualan sampai kalau datang ke rumah public figure tersebut, ini ruangan ini kamarnya siapa? Bukan kamar, itu ruangan saya naruh sepatu. Sepatunya dikasih kamar. Oke, tidur diselimutin dari sana. Kok emang nggak boleh orang belinya pakai uang halal, nggak ngutang, nggak nyuri? Emang nggak boleh? Boleh. Gak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau misalkan ngelakuin yang untuk dipuji makhluk, nanti kasihan capek. Lihat, kayak sepatu anyar kene warna bodas ya putih, saking baru kinclong lebih glowing daripada wajahnya sendiri. Tapi kerasa aneh, kok sepatu baru ini kerasa sempit ya. Oh ternyata ganjalan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin. Saking barunya. Terus tiba-tiba ibu ke masjid pakai sepatu itu hilang. Kira-kira pengen sholat di paling depan atau dekat pintu? Ya, kan kalau pas ruku jadi bisa kelihatan kan? Ayo Kevin, sami Allah dulu. Udah gitu, pulang teh hujan, tanah, becek, sepatu putih, sok tetap dipakai apa dijaket? Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacuga, mendingan kacuga daripada sepatu yang sampai katanya kalau pengen tahu tasnya ibu-ibu itu asli atau enggak gampang, mumpung di kota hujan. Lihat aja pas hujan, kalau dipakai buat tutupin kepalanya berarti tasnya ekonomis lah ya bahasanya, karena ekonomis tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau kepalanya dipakai buat tutupin tasnya berarti tasnya asli mahal. Sebetulnya bukan mahal juga sih, mungkin kepalanya lebih murah aja daripada tasnya. Ya. Udahlah, benda itu kan. Ya. Benda, jangan malah jadi diperbudak sama benda. Ya. Fungsinya jam tangan apa? Nah ini sama. Apa fungsinya jam tangan? Gak ada, jam tangan saya diminta ibu kemarin di Bekasi. Gara-gara ngejelasin ini nih, tahu-tahu diulang dulu ya, siapa tahu ada yang minta jam tangannya. Topinya Jadi kalau ini pemberian si Mami, nanti dicariin si Mami. Kalau jam tangan nanti itu beli sendiri. Lagi ini pakai topi, gimana sih bu? Terus Yang penting ada yang diminta gimana? Bukan dipakai. Masya Allah. Iya, jadi jam tangan kan fungsinya jam tangan untuk melihat waktu. Berarti kalau untuk melihat waktu, jam tangan yang dijual di atas pinggir jalan yang 30 ribuan, 50 ribuan, dia bisa kan? Bisa. Meskipun gambarnya Dora. Tapi ternyata ada yang beli yang seharga 5 miliar jam tangan ayam, air meset nih. Ya. Masya Allah. Kalau kita aneh ya kalau kita beli mobil mahal, biasanya kan itu memang larinya lebih kencang daripada mobil yang murah. Tapi kalau jam tangan, emang jam tangan mahal itu motornya lebih kencang daripada sama ya? Wah jam tangan bapak 5 miliar kelebihannya apa pak? Jadi 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak, pakai kayaknya. Saking kencang motornya bisa jadi kipas angin. Aneh ya, lebih diaku. Kalau nggak pakai, nah gara-gara ngomong ini jadi tahu itu jam tangan. Kalau nggak pakai jam tangan duduknya gini. Jadi kalau jam tangannya mahal, lebih taruh di atas meja. Orang kalau udah nge-gym fitness tuh badannya bagus, ya, badannya mulai kekar, pasti jadi suka pakai baju yang ketat. Ya. Ngarep-ngarep ditanya toiletnya di mana. Toilet di mana ya?
Kan gampang ya, kalian gimana? Selesai. Ya gitu lah ya. Capek dipuji makhluk. Akhirnya makhluk puji, tetap gak bantuin nyicil. Ih sekarang sih itu mobilnya gonta-ganti melulu. Udah cuma dapet gini doang. Saya ini bisa manggil ayam dia saya gitu. Sini, mana body saya gitu ya? Emang ya, capek ya. Beli mobil ganti peleknya mesti yang keren. Nah ini kayaknya yang nikmatin orang yang di luar, yang di dalam mana kelihatan peleknya. Kecuali yang tidak sambil dipaku. Aneh bu, jangan gitu ya, manusia. Ah udahlah, atau akhirnya punya juga gak senang-senang juga, bosen, garing. Ya. Jadi akhirnya sampai di titik tadi di Thailand melihatnya ini udah aneh, udah harus berhenti. Sampai akhirnya puncak-puncaknya waktu itu, tapi takut untuk meninggalkan dunia yang di sana, takut untuk meninggalkan uang sebanyak itu. Dulu saya ngerasanya saya nggak dapat itu semuanya hasil mikir, ngerasa pintar lah ya pokoknya. Jadi kayak agak menuhankan kecerdasan sendiri, karena nggak ketemu orang yang seumuran yang lebih kaya dari saya itu nggak ada. Nomor 22 udah beli rumah sendiri, gitu. Ya. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu, dan saya nggak nyentuh narkoba sama sekali di sana, karena tahu narkoba itu bikin bodoh, ngerasa bisa kehilangan itu semua kalau mengonsumsi obat. Tapi sekeliling memang badan narkoba juga, dan juga para pemakai semua. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu nggak bisa nemuin jalan keluar. Saya kalau pulang di Indo, saya ngapain? Kalau kerja usaha mulai lagi dari nol, nggak temu jalan keluar. Jadi takut sama masalah rezeki. Ketika akhirnya puncak-puncaknya udah yakin harus berhenti, ya masih di kasino kami, di tempat judi kami, ya yang lain masih sibuk dengan urusan perjudiannya masing-masing. Saya ini udahlah bosan, bete, ambil lihat-lihat handphone, masuk ke YouTube, muncul kajiannya AA yang tentang bahas tentang rezeki. Yang kalau misalkan kamu udah gede masih takut sama rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Berarti yang janin, ya kan janin belum bisa apa-apa dalam perut ibu, belum bisa kerja, minta, sholat, ngomong, mas tetap aja ibunya makan apapun masuk menjadi nutrisi bagi si janin untuk tumbuh besar. Kan itu apa janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Kamu udah gede, udah bisa minta, sholat, kerja, sujud kepada Tuhanmu, masih segitu ragunya sama Allah, masih segitu takutnya masalah rezeki. Udah kayak ditampol kadang-kadang itu deh, udah tutup videonya, hentikan pulang. Dulu belajarnya di sini juga, ya. Udah selesai itu episode yang di sana, baru pembersihan yang di Indo. Ya, karena pulang dari sana masih bawa duit waktu itu bisa. Karena ngerasa kayak yang lain kan bangkrut ya berhentinya, masih bawa duit buat modal usaha. Ya, kayaknya strategi yang bagus. Masih bawa duit banyak ya? Ada sekitar ratusan juta Masih itu. Ya tahunya kalau berikan para penolong kan katanya pengen tobat hijrah, tapi uang haramnya masih diketukan kene. Kalau Allah tahu diri ini tidak sanggup langsung membuang semua uang haram tersebut, datang para penolong, tukang tipu datang kami. Sama awalnya mah ngerasa rugi, tapi perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari hidupnya benar ditolong. Karena kan jadi uang, mau sama tobat uangnya masih dipegang, haram semua. Ya kalau dan kita nggak sanggup membuang, ya udah Allah tolong biar supaya gimana caranya uang haram itu gak ada yang masuk ke perut. Ngajak bisnis saling kabur. Tukang tipu itu bukan tukang tipu sebenarnya, jadi penolong. Sama, nggak cuma ke saya, ibu juga ditipu orang, ditolong, lumayan dia nanggung dosanya. Lumayan ibu gugurin dosanya. Ada koruptor 10 ditangkap 1. Dia marah tuh kenapa teman saya 9 gak ditangkap. Tapi akan ada hari di mana yang saat itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya ditangkap. Lumayan jadi kenal Islam, lumayan jadi gugurin dosa. Ya. Coba yang 9 yang lainnya selalu berhasil korupsi sampai meninggal, repot nanti. Ya, sananya. Jadi yang berbeda tuh sudut pandangnya aja. Islam itu merubah itu semua. Kalau kita yang tadinya nikmat itu adalah apapun yang membuat nikmat itu adalah apapun ketika keinginan kita dikabul, pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya mobil dapat mobil. Sekarang nikmatnya jadi ya apapun yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Mau bentuknya dicaci orang, mau bentuknya mobilnya hilang. Tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya nikmat.
Enggak kok, gak ngerasa nikmatnya. Emang bagi kamu kenikmatan itu bukan dekat dengan Allah, tapi punya mobil. Nyari pasangan kok gimana caranya? Kalau misalkan nggak beliin dia sesuatu, nggak beliin dia mobil, artinya dia nggak naksir sama saya. Tuh akhirnya pacar saya diambil orang gara-gara dibeliin mobil sama orang lain. Ya udah, itu dia diselamatin. Karena kan kita nyanyi pengen sama-sama ke surga, bukan sama-sama ke showroom. Ya udahlah ya. Kalau dia tertarik sama itu, ya udah bismillah. Dan kita mudah-mudahan dari itu semua belajar. Ya, emang ya udah, Allah aja yang paling penting. Enak kalau ada urusannya sama Allah. Sekarang, ya. Jadi konsep rezeki itu sebenarnya apa, Kak? Rezeki manusia kan cuma 3. Ingat nggak? Yang dimakan lalu jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, yang diinfakkan di jalan Allah. Misalkan nanti kita acara bukber, pengen dibungkus, dikasih nih, kata saya itu punya saya gitu. Ya tahu-tahu di tengah jalan jatuh dimakanin semut. Ya udah, Allah cuma meminta kita jadi jalan untuk memberikan rezekinya kepada makhluk Allah yang lain. Sebelum lewat sini, lewat tenggorokan belum jadi rezeki kita, termasuk yang di kulkas ibu penuh ya. Sebelum kita telan enggak, taunya diambil ponakan yang dilatih, dan rezeki mereka. Termasuk yang di rekening kita, meskipun atas nama kita di tabungan dagangan. Tahu-tahu ada telepon, mama aku belanja nyetir nabrak, gantiin berapa nih, 4 miliar. Hah? Iya nabrak BMW 7 atau miliar nabrak. Nabrak apa ke beca ke ini? BMW pisan yang ditabrak. Ya udah, dari rezeki bengkel. Ya. Sama pokoknya sebelum lewat sini bukan rezeki kita. Ya. Dan titipan. Yang kedua, yang dikenakan lalu menjadi dosa. Yang kena tsunami di Palu, ya, dijamin itu di lemarinya pasti banyak bajunya. Tapi giliran udah anjut, porak-poranda semua, ya udah rezekinya tinggal yang nempel. Ada orang lihat, itu kan baju yang di lemari saya dipakai orang, tapi sambil badannya juga luka-luka penuh darah, banyak yang ditagih bu. Itu baju saya nggak mungkin, udah itu rezeki dia. Atau nggak usah itu lah tsunami. Ada orang biasa kan kalau udah melihat sale menjelang Ramadan, menjelang luar biasa itu diskon. Padahal emang harga aslinya segitu, digocek aja ibu, ya. Dinaikin dulu terus di diskon ya, aslinya kayak emang segitu ya. Udah gitu, beli bagus, beli senang, beli banyak, taruhlah di lemari digantung. Ya, sibuk kerja, sibuk ngapa-ngapain, sibuk ini, baru ketemu lagi waktu baju 5 tahun kemudian waktu pindahan rumah. Iya saya punya baju ini, dicoba, lah udah nggak muat. Kita yang lagi mau, ya udah buat si Ade aja, rezeki si Ade. Selama ini kita ngakunya punya kita tuh di lemari kita. Dipakai enggak ataunya 5 tahun kemudian harus jadi rezeki si Ade kita yang masih lebih langsing. Ya. Dan yang terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh, dia punya kebiasaan beres usaha itu cuma disisain modal buat jualan besok. Sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kok begitu sih kamu gak sayang apa sama uang kamu? Invest dong seperti kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Mantap pengen dibawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat dengan cara disedekah. Masya Allah. Udah harta manusia itu doang. Ya, kekumpul. Kadang belum tentu sempat makanya ada orang nabung udah nyampe 1 miliar karena berniat ingin beli mobil mewah ya. Udah kekumpul, udah berangkat ke showroom, perjalanan ke showroom kecelakaan meninggal. Ketika akhirnya meninggal dipakai uangnya 5 juta oleh keluarganya untuk pemakaman. Sisa 995 juta ya itu buat orang waris. Yang meninggalnya apakah ditanya cuma 5 juta? Enggak, 1 miliar yang ditanya. Dulu kamu dititipin itu 1 miliar dipakai untuk apa? Cuma dipakai 5 juta. Sisanya niatnya dulu buat apa itu? Kok saya pengen umroh? Umroh cukup 30 juta ini udah 1 miliar kalau pengen beli mobil. Ya. Wah, ditanyanya enggak cuma nominal yang kepake, tapi yang dititipin. Udah main ditanyanya yang dititipin, udah nggak sempat kepake, dipakainya sama orang lain. Ribut begitu. Jangan sedekah aja langsung. Nah, Kak, kasih Kak. Iya. Oke.
Ya, ibu ada yang boleh sedekah? Tadi udah kan. Jadi sambil nunggu Ustaz datang tadi, udah ngeluarin semua tuh yang merah-merah ya. Nah, yang perahu mengisi itu ya. Iya, Cepet ya. merah-merah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya kehadirannya luar biasa. Ini kita buka sesi tanya jawab Boleh. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Ini untuk kita sampai jam berapa, Bu Ustazah? Sampai jam 1? Hah? Saya jam 11 kali Pak. Harus lanjut kajian lagi. Oke, sampai jam 11. Sekarang jam 10.26. Oke, 10 kita. Ada yang belum lagi? Ada yang mau tanya? Suami nggak ada batas, hanya jadi Tuhan kok. Ya. Tapi kecuali mungkin kalau ada yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, itu beda urusan. Ya. Tapi selagi itu tidak bertentangan, maka harus taat itu. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutnya. Oh, itu suaminya yang spesies seperti apa dulu? Nah, yang milih spesies suaminya kan ibu-ibunya, ya. Makanya itu anjuran untuk memilih yang soleh itu dia. Tapi ya itu dia, ya. Ketika akhirnya wanita juga dimintai untuk benar-benar segitu taatnya pada suami, tenang, ada keadilan Allah di situ. Karena nanti setiap kali apapun yang dilakukan istri, yang kami ketahui, suami akan ikut dimintai pertanggungjawabannya. Akan lolos si suami kalau tadi dia sudah mendakwahi dengan maksimal, memang istrinya yang ternyata Allah misalkannya. Tapi kalau misalkan ternyata memang suaminya juga mendiamkan, tidak ada tadi kepedulian sama sekali, tentu semua akan menjadi tanggung jawaban. Dan di hari itu adalah hari di mana kita benar-benar mengalami satu-satunya yang paling kita inginkan adalah ada orang yang pengen ikut tanggung dosa kita. Ya. Para istri nanti ada suaminya. Suami sudah sesoleh apapun, ternyata istrinya atau kembali, istrinya sudah soleh banget, suaminya ternyata tidak baik, ya istrinya tidak ikut diminta pertanggungjawaban atas suaminya yang hamil. Yang pertama, ya. Yang kedua kan tadi tentang Yang kedua, kalau istri mau keluar rumah, ya. Dan itu sudah berubah, maka itu dia pentingnya ilmu dalam rumah tangga, pentingnya kita juga menyampaikan itu melalui dakwah, ya. Karena ketika orang bilang masalah paling besar di kemanusiaan katanya adalah kemiskinan, kelaparan, dan juga kriminalitas, enggak. Yang paling bahaya dari itu semua adalah ketiadaan ilmu. Nggak pakai ilmu orang bingung mesti ngapain, aturannya seperti apa. Nggak ada ilmu juga orang nggak punya kerjaan lapar dulu kalau nggak dinampingi iman. Makanya benar-benar ilmu itu yuk disebarkan. Karena kalau kita mau bicara apa? Bicara hukumnya, iya pasti ada hukumannya di sisi Allah. Tapi apakah kita cuma sekedar dia dihukum? Enggak. Yuk terus kita tingkatkan ilmu, tingkatkan dakwahnya. Mudah-mudahan kebaikannya tersebar sehingga tidak ada yang gitu lagi. Ya. Karena sebetulnya pembahasan tadi para wanita dan para laki-lakinya insya Allah udah tahu, nggak boleh gitu deh. Permasalahannya kan kenapa terus dilakukan? Ya tinggal gimana caranya biar itu tidak dilakukan lagi. Sebarkan ilmunya, tingkatkan ilmunya, sebarkan dakwahnya. Bismillah, mudah-mudahan selesai masalahnya. Ya. Ada nggak yang pengen diperistri sama Ustadz tadi? Kalau nggak terdiri, saya kan udah boleh dong saya jadi perempuan. Ada nggak? Satu juga nggak habis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu nggak habis, Ustaz. Tadi. Oke, silakan. Masalahnya tetap ada, hatinya tetap gak enak, bisa jadi dosa lagi kalau nggak syukur. Jadi apa keuntungannya dengan menjadi manusia yang tidak bersyukur? Yuk, syukurin aja. Atau bisa direnungkan dengan berbagai macam kelebihan dan keutamaan dari Allah. Contoh, berapa banyak sih hal yang kita butuh, tapi kita nggak pernah minta. Tapi tetap dikasih sama Allah. Contoh, berkedip, ibu perlu kedip nggak? Ya. Ada di sini orang yang pengen kedip, berdoa dulu ke Allah. Ya Allah, perih ya Allah, saya kedip ya Allah. Tetap enggak. Kalau Allah tidak izinkan mata ini berkedip, bisa berkedip nggak? Enggak. Tetap kita kadang sambil bermaksiat pun tetap katanya kedip. Dan diatur oleh Allah tetap barengan. Coba kalau ganti-gantian, nggak ada wibawanya. Nih. Dulu kita belajar di SD bahwa di bumi ini udara itu enggak semuanya oksigen. Ada nitrogen, ada yang lain-lain, dan oksigen ternyata hanya 20 atau 21%. Sisanya nitrogen lebih banyak dan gas-gas yang lain.
Ini udara segini nggak kelihatan, ya. Kita tetap bisa hirup, di dalamnya nyampur ada bau ketek batur, bau kentut orang, bau segala macam ikut ke hirup. Sedangkan tubuh butuhnya hanya oksigen, itu gimana ceritanya si tubuh ngerti ngebedain benda tidak terlihat itu akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Ternyata setelah ilmu biologi menyelidiki, di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Dan hemoglobin itu secara kimia berikat, lebih mudah berikatan dengan O2 oksigen. Sehingga kita menghirup nih segala macam masuk nih, ada karbon dioksidanya, asap ke darah orang dan yang lain-lain. Masuk ke paru-paru, merebak dari bronkus ke alveolus semua. Dijemput oleh darah. Darah di dalamnya ada hemoglobin. Yang kejemput, yang tertarik secara kimiawi dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Oksigennya yang keambil, disebarkan ke seluruh tubuh. Semua tanpa minta. Kadang sambil maksiat. Makanya orang soleh terdahulu ada yang ditanya, siapa sih Allah itu bagimu? Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat kepadanya. Dengan segitu banyaknya baiknya Allah, terus masih pengen ngeluh, kan? Dalam hati syukur aja, ya. Syukurlah banyak. Jadi kalau kita pengen suka dengan suatu nikmat, cara terbaik untuk melanggengkan nikmat tersebut adalah dengan disyukuri. Apa bukti benar-benar bahwa orang itu bersyukur? Maka akan menggunakan nikmatnya untuk tambah dekat kepada Allah. Karena ada orang yang bilang doang, naik gaji, alhamdulillah, tapi dipakainya maksiat, bisa berarti bohong syukurnya. Ya. Karena kalau syukur yang benar, pasti akan menggunakan nikmat itu untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau ada ke arah sana, Allah lagi nanti Allah yang turunkan sakit insya Allah. Allah bisa. Kalau udah bisa menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Koko sudah mampir ke masjid kami, Masjid Mansyur. Pertama kami di sini mau bulan Ramadan ibu-ibu ya, kita doakan mudah-mudahan Koko sehat. Amin. Koko sehat dan sekarang Koko sudah mulai terkenal di TikTok, di Instagram dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak istiqomah, amin ya Allah, istiqomah dan karena sekarang kalau menurut kami ini Bapak kayak pertolongan Allah gitu. Karena sekarang ini anak-anak kami, anak-anak remaja kami itu dibom gitu ya, tsunami dengan drama-drama Korea gitu. Minggu, siapa lagi Bu? Ibu dia apa namanya? Matiin internetnya, jadi dikasih kuota. Nah, alhamdulillah Koko ini jadi bentuk pertolongan Allah menghadirkan Koko di Indonesia. Mudah-mudahan Koko insya Allah mudah-mudahan istiqomah dalam berdakwah ini. Nah, Koko yang berikutnya adalah terkait dengan remaja untuk remaja ABG. Ada tidak kajian Koko yang rutin yang mengisi anak-anak remaja? Ya, mungkin online, kalau offline agak susah ya, walaupun Koko rumahnya di Bogor, di daerah situ ya Bogor ya. Ada tidak kok kajian online untuk remaja atau ABG lagi tuh kok yang rutin mungkin secara online gitu. Terus kemudian yang kedua mohon info juga terkait homeschooling rumah Quran yang Koko kelola saat ini. Barangkali ibu-ibu barangkali ada yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah Koko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Ibu. Dan tepat sih pertolongan juga aslinya pas saya yang ditolong Allah. Nggak ada bagus-bagusnya, banyak dosanya ya. Maka mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga waktu lagi masih hati tayang. Saya masih nggak ngerti kenapa Allahnya aja masih begitu baiknya diizinin ketemu dengan bunda-bunda soleha, orang yang soleh. Aslinya ya Pak, nggak pantas ya, jadi justru minta doa dan nasihatnya. Ya, tapi yang saya tahu kalau saya nggak ngelakuin ini dosa saya kebanyakan. Ada orang misalkan dia sholat cuma 5 waktu, meskipun telat subuhnya 2:30, asarnya 5:30, seumur hidup gak pernah duha, seumur hidup gak pernah tahajud, tidak berdakwah. Bismillah orang itu masih bisa ke surga. Kenapa? Yang saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah kalau misalkan diri ini udah Allah kasih kesempatan, padahal udah Allah matikan di sana, terus gak pengen tambah takwa, gak pengen lebih banyak belajar, lebih banyak menghafal, lebih banyak berdakwah, lebih banyak amal soleh, maka merasa gak tahu diri aja di depan Allah. Ya, mohon doanya Bu ya. Kok tapi kan Koko udah tobat, tapi gak pernah dapat SMS dari Allah selamat dosa Anda telah diampuni. Wah, Anda masa tahu, gak pernah tahu dia udah diampuni atau belum.
Kalau ada mungkin udah saya screenshot. Gara-gara ditaruh di status dia nggak jadi diakui dia.